Tajahal, tahu nggak sih, ternyata Imlek itu bukan cuma sekedar angpau dan barongsai, namun banyak makna budaya di baliknya, seperti kenapa sih rumah nggak boleh disapu ketika hari H? Pada kesempatan kali ini, saya Azra Domi Fauzia dengan absen 48 dan dua teman saya telah melakukan wawancara kepada teman kami yang merupakan keturunan Tionghoa untuk mengetahui bagaimana tradisi Imlek dan makna di baliknya. Namun sayang sekali, video wawancara kami secara langsung tidak sengaja terhapus. Namun kami telah melakukan wawancara ulang secara online. Objek yang kami amati adalah tradisi perayaan Imlek pada keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia. Kami memfokuskan bagaimana tradisi perayaan Imlek itu berlangsung di Indonesia maupun di Tiongkoknya sendiri. Selain itu, kami juga melakukan penelitian bagaimana narasumber memaknai perayaan Imlek, mempertahankan tradisi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural, juga pengalaman menghadapi kesalahpahaman mengenai hal tersebut. Lalu selanjutnya ada hasil observasi. Nah, latar belakang kami mengambil topik ini karena Imlek itu masih sering kali disalahpahami gitu. Misalnya anggapan bahwa Imlek itu hanya sekadar perayaan agama atau identik dengan angpau maupun barongsai. Oleh karena itu, kami memilih mengamati tradisi Imlek melalui wawancara dengan seseorang keturunan Tionghoa untuk memahami makna budaya tersebut, serta mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya tersebut tercermin dalam komunikasi lintas budaya. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa persiapan Imlek di Indonesia tidak jauh berbeda dengan persiapan di Tiongkok. Narasumber menjelaskan bahwa persiapannya dimulai dari beberapa minggu sebelumnya dengan membersihkan rumah sebagai simbol menyambut tahun baru. Namun pada hari perayaan Imleknya, rumah tidak lagi dibersihkan karena dipercaya dapat menghilangkan keberuntungan. Nah, malam sebelum Imlek diisi dengan makan malam bersama keluarga besar yang menyajikan berbagai hidangan seperti ayam, babi, ikan, mie, dan sayuran. Sebagian makanan sengaja disisakan juga sebagai lambang rezeki yang terus berlanjut pada tahun berikutnya. Sendiri, keluarga mengenakan pakaian baru yang berwarna kuning maupun merah, mengonsumsi kue keranjang juga serta buah-buahan, kemudian menerima angpau setelah mengucapkan doa dan ucapan selamat. Nah, keluarga juga saling menghubungi atau mengunjungi untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Menurut narasumber, inti dari perayaan Imlek sendiri bukan hanya sekedar angpau ataupun makanan khas Tiongkok, tetapi sebagai bentuk rasa syukur atas tahun yang telah dilewati, sekaligus harapan akan keberuntungan dan kemakmuran di tahun yang akan datang. Hai, Tajahal. Di sini aku Nauratan Chandra Kila Iqbar dengan NPM 280504-2500049. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang analisis teori. Nah, teori yang pertama itu ada teori kolektivisme. Berdasarkan teori dimensi budaya host state, budaya Tionghoa menunjukkan karakteristik kolektivisme yang kuat. Hal ini terlihat dari pentingnya kebersamaan keluarga dalam setiap rangkaian perayaan Imlek. Narasumber menyatakan bahwa tidak ada namanya Imlek kalau tidak ada kumpul bersama keluarga. Tradisi makan malam bersama, saling mengunjungi keluarga besar, dan mempertahankan kebiasaan turun-temurun menunjukkan bahwa kepentingan keluarga lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Yang kedua ada teori long-term orientation. Selain itu, budaya Tionghoa juga mencerminkan dimensi long-term orientation, yaitu orientasi pada masa depan dan penghargaan terhadap tradisi. Hal ini tampak pada kebiasaan menyisakan makanan sebagai simbol rezeki yang terus berlanjut, penggunaan angka 7 dan 8 sebagai lambang keberuntungan, serta larangan menyapu rumah pada hari Imlek karena dapat dipercaya menghilangkan keberuntungan. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa tetap mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada teori High Context Communication dari Edward T. Hall. Berdasarkan teori tersebut, komunikasi dalam budaya Tionghoa lebih banyak disampaikan melalui simbol dan makna yang dipahami bersama daripada melalui penjelasan secara langsung. Hal ini terlihat dari penggunaan warna merah dan kuning sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran, serta makanan seperti ikan, mie, dan kue keranjang yang melambangkan kelimpahan, umur panjang, dan keharmonisan. Makna simbol-simbol tersebut dipahami melalui proses pewarisan budaya dalam keluarga. Selain itu, hasil wawancara juga mencerminkan nilai budaya Tiongkok.
yaitu Guanxi, Mianse, dan harmoni. Guanxi terlihat dari tradisi makan bersama, saling mengunjungi, serta pemberian angpao yang menjadi sarana mempererat hubungan keluarga. Lalu Mianse tampak ketika anggota keluarga yang lebih muda mengucapkan doa atau ucapan selamat sebelum menerima angpao sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Masyarakat juga menghindari ucapan yang dianggap membawa kesialan agar tetap menjaga perasaan dan kehormatan keluarga. Lalu ada harmoni, tercermin melalui tujuan utama Imlek, yaitu menjaga keharmonisan keluarga melalui kebersamaan, rasa syukur, saling mendoakan, dan mempererat hubungan antar kerabat. 大家好, nama saya Nafiza Putri Afiasyura dengan NPM 280504250047. Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan budaya Indonesia dan Tionghoa. Berdasarkan hasil wawancara kami, terdapat beberapa persamaan antara budaya Indonesia dan budaya Tionghoa dalam merayakan hari besar. Keduanya itu sama-sama menjadikan perayaan sebagai momen untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati hidangan khas, dan mempererat hubungan antar kerabat. Nilai kekeluargaan dan rasa syukur menjadi unsur penting dalam kedua budaya tersebut. Namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan. Dalam tradisi Tionghoa sendiri, banyak aktivitas yang memiliki makna simbolis seperti pemilihan warna pakaian, jumlah hidangan yang disajikan, serta berbagai pantangan yang dipercaya dapat memengaruhi keberuntungan pada tahun yang baru. Selain itu, makna utama Imlek itu lebih menekankan rasa syukur atas tahun yang telah berlalu sekaligus harapan akan keberuntungan, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sementara itu, menurut narasumber kami, perayaan hari besar dalam budaya Indonesia tuh umumnya lebih fokus pada aspek keagamaan dan silaturahmi, meskipun sama-sama mengutamakan kebersamaan keluarga. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Hasil wawancara juga menunjukkan masih adanya beberapa kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya mengenai perayaan Imlek nih. Salah satu kesalahpahaman yang paling umum adalah anggapan bahwa Imlek itu merupakan hari raya agama Konghucu. Padahal, menurut narasumber, Imlek itu merupakan tradisi budaya masyarakat Tionghoa yang dapat dirayakan oleh keturunan Tionghoa dengan berbagai latar belakang agama. Nah, selain itu masih banyak masyarakat yang menganggap angpao hanya sebagai pemberian uang. Padahal angpao tuh memiliki makna simbolis sebagai doa, harapan, dan keberkahan bagi penerimanya. Narasumber juga menjelaskan bahwa banyak orang mengartikan ucapan Gong Xi Fa Cai itu sebagai artinya tuh selamat tahun baru. Padahal arti sebenarnya itu lebih mengarah pada harapan agar memperoleh kemakmuran. Ucapan yang benar untuk menyampaikan selamat tahun baru dalam bahasa Mandarin adalah Xin Nian Kuai Le. Kesalahpahaman tersebut tuh menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap makna budaya itu dapat menimbulkan interpretasi yang kurang tepat dalam komunikasi lintas budaya. Selanjutnya ada kesimpulan dan refleksi kelompok. Berdasarkan hasil wawancara, kelompok kami menyimpulkan bahwa perayaan Tahun Baru Imlek itu bukan hanya sebuah perayaan tahunan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan keluarga, mengekspresikan rasa syukur, serta menyampaikan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Berbagai tradisi yang dilakukan seperti makan malam bersama, penggunaan simbol-simbol keberuntungan, pemberian angpao, dan berkumpul dengan keluarga besar itu menunjukkan bahwa budaya Tionghoa itu masih dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa budaya Tionghoa tuh memiliki karakteristik kolektivisme, orientasi jangka panjang, dan komunikasi berkonteks tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam teori Hofstede dan Hall. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai khas budaya Tiongkok yaitu Guanxi, Mianse, dan harmoni atau Hanse-nya itu He,
masih tercermin dalam kehidupan masyarakat Tionghoa Indonesia. Nilai-nilai tersebut itu terlihat dari kuatnya hubungan kekeluargaan, penghormatan kepada orang yang lebih tua, serta upaya menjaga keharmonisan melalui tradisi dan komunikasi selama perayaan Imlek. Nah, melalui wawancara ini, kelompok kami tuh juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kesalahpahaman di masyarakat mengenai perayaan Imlek. Misalnya, anggapan bahwa Imlek tuh hanya merupakan perayaan agama Konghucu atau bahwa angpau hanya sekadar pemberian uang. Oleh karena itu, kami belajar bahwa pemahaman terhadap latar belakang budaya itu sangat penting agar komunikasi lintas budaya itu dapat berlangsung dengan lebih baik dan saling menghargai. Kegiatan ini itu memberikan pemahaman bahwa keberagaman budaya di Indonesia merupakan kekayaan yang perlu dipelajari dan dihormati sehingga dapat mengurangi stereotip, memperkuat toleransi, serta meningkatkan pemahaman antar budaya. Berikut sumber dan juga bukti wawancara yang dilakukan. Terima kasih.